Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hikmah dalam channel Hikmah Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai biografi Raden Ajeng Kartini ya. Yang pada tanggal ini ada 21 April 2020 adalah Hari Kartini. Oke, saya akan mulai sedikit mengenai biografi Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng Kartini atau biasa dikenal juga dengan Raden Ayu Kartini itu lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kemudian Raden Ajeng Kartini ini meninggal pada tanggal 17 September pada tahun 1904 ya. Dan pada saat itu umur R.R. Kartini itu berumur 25 tahun, masih sangat muda sekali ya. Dan kemudian Raden Ajeng Kartini itu dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Nah, Raden Ajeng Kartini ini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi ya, atau dikenal dengan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini itu beragama Islam ya, dan Raden Ajeng Kartini itu berasal dari kalangan priai atau kalangan bangsawan Jawa pada masa itu. Raden Ajeng Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri, di mana Raden Ajeng Kartini ini merupakan perempuan tertua di kesemua saudara sekandungnya. Nah, Kartini ini bersekolah di salah satu sekolah Eropa yang namanya itu Eropase Lagere School atau disingkat jadi ELS sampai usia 12 tahun. Di sekolahnya antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit pada masa itu. Karena Kartini itu bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia memulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon ya, yang banyak mendukungnya pada saat itu ketika belajar bahasa Belanda tersebut. Nah, dari buku-buku, dari koran dan majalah Eropa, Kartini pada saat itu sangat tertarik sekali pada kemajuan berpikir perempuan Eropa pada saat itu. Nah, dari sanalah timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi pada masa itu, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang sangat rendah sekali, yang mungkin dipandangnya berbeda dengan perlakuan kepada laki-laki pada masa tersebut. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu perempuan yang pada masa itu sangat antusias sekali ketika membaca suatu kabar dari koran, dari majalah ataupun dari media informasi lainnya. Yang mana tidak jarang Raden Ajeng Kartini membuat catatan-catatan kecil dari apa yang dia bacanya untuk kemudian dapat di-sharingkan, dibagikan kepada orang lain agar terbuka pikirannya untuk membuat suatu perubahan yang baik tentunya bagi emansipasi wanita pada masa itu. Nah, kemudian Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan. Nah, kebebasan otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas pada masa itu. Raden Ajeng Kartini dijodohkan oleh orang tuanya dengan Bupati Rembang yang bernamakan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat ya, yang sudah pernah memiliki 3 istri sebelumnya. Kartini menikah pada tanggal 12 November pada tahun 1903. Suaminya sangat mendukung sekali terhadap keinginan Kartini, kemudian mendukung dengan mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang Kompleks Kantor Kabupaten Rembang atau yang sekarang ini lebih dikenal sebagai Gedung Pramuka di daerah Rembang tersebut. Berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian diikuti pembangunan berikutnya di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan di daerah-daerah lainnya. Nama sekolahnya itu adalah Sekolah Kartini, didirikan oleh keluarga Van de Venter,
seorang tokoh politik yang etis. Lalu mengenai peringatan Hari Kartini yang kita tahu selalu diadakan pada tanggal 21 April setiap tahunnya. Itu berdasarkan keputusan Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 pada tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, sekaligus menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahunnya sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Oke teman-teman, begitulah singkatnya biografi Ibu Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Banyak sekali hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Raden Ajeng Kartini ini, banyak sekali. Namun perlu kita ketahui bahwa Raden Ajeng Kartini bukan satu-satunya perempuan Indonesia yang menjadi tokoh kemerdekaan Indonesia atau tokoh kemerdekaan nasional. Akan tetapi banyak lagi diantaranya perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi tokoh kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dari cerita Raden Ajeng Kartini dapat kita simpulkan bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan perempuan Indonesia khususnya diharapkan agar dapat memberikan yang terbaik bagi dirinya juga bagi bangsa dan negara, tentunya demi kemajuan bangsa dan negara. Semoga kita doakan semuanya, kita semua baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi bagian yang akan membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, kemudian menjadi masyarakat yang sangat toleran terhadap hal apapun dengan mementingkan kebersamaan, kekeluargaan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga juga Indonesia pada saat ini kita tahu bahwa sedang adanya wabah virus corona, bukan hanya di Indonesia akan tapi di seluruh dunia pun sedang mengalami wabah ini. Semoga kita doakan kondisi yang sekarang ini sedang kita alami dapat secepat mungkin terselesaikan, dan wabah virus corona yang ada di Indonesia khususnya dapat ditangani dan juga kalau bisa musnah dan tidak ada lagi di muka bumi. Tentunya kita harus tetap melakukan langkah-langkah pencegahan agar wabah virus corona ini tidak semakin meluas, tidak semakin banyak orang yang terinfeksi oleh virus corona ini. Salah satunya dengan mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir, atau dapat juga sesering mungkin menggunakan hand sanitizer apabila telah melakukan aktivitas. Dan jangan lupa bagi yang bepergian keluar untuk menggunakan masker tentunya, karena itu sangat membantu sekali untuk pencegahan virus corona. Lalu selain itu terus lakukan langkah-langkah dengan membersihkan halaman kita, membersihkan rumah kita gitu ya, agar terhindar dari kotoran bakteri, virus atau kuman dan lain sebagainya. Dan selain itu juga dapat kita lakukan dengan menjaga jarak sosial atau physical distancing. Pokoknya semoga wabah virus corona ini dapat segera hilang, tertangani tentunya oleh kita semuanya. Tentunya kita doakan juga pemerintah, apalagi tim medis yang saat ini sedang menangani pasien-pasien positif corona, semoga dapat selalu disehatkan, dijauhkan dari infeksi virus corona ini, dan tetap disehatkan, dikuatkan agar Indonesia menjadi kuat dan lebih kuat lagi. Terima kasih telah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat, memotivasi, juga dapat menjadi salah satu sumber dari informasi. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ke channel Hikmah Muhammad. Share video ini, tentunya kita berbagi hal-hal positif di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.